Banyak orang berkata, kita semua menyembah Allah yang sama, hanya caranya berbeda. Tapi benarkah demikian? Dalam iman Kristen, Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga Bapa yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan hadir melalui Roh Kudus. Sementara dalam ajaran lain, Allah digambarkan berbeda, tidak dikenal sebagai Bapa dan tidak memiliki anak. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar apakah nama Allah sama, tetapi apakah pribadi dan naturnya sama. Mari kita lihat bersama dari kebenaran firman Tuhan, siapakah Allah yang sejati menurut Alkitab. Bagaimana pendekatan Bapak terhadap pandangan Pak Bambang terhadap pendekatan bahwa Allah orang Kristen itu sudah berbeda? Satu, nah kemudian dari Bapak sendiri opsi atau bagaimana pendekatan Gereja Timur terhadap pandangan seperti ini? Itu yang pertama. Makasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dikatakan Allah Islam dengan Allah Kristen itu beda, ya memang beda secara konseptual. Ya kan? Pandangan setiap agama tentang Tuhan itu kan beda secara konseptual. Itu dikatakan apakah Allah dalam Islam sama dengan Allah Kristen? Tidak sama secara konseptual. Allah dalam Hindu atau Brahman dalam Hindu apakah sama dengan agama Buddha? Agama Buddha jelas tidak sama. Tapi tidak sama di sini kan pada dataran teologinya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah itu yang konsepnya berbeda-beda itu semuanya eksis? Kalau semuanya sih berarti lebih dari satu Allah dong. Ada Allah Kristen, ada Allah Islam, ada Allah Buddha, berarti ada berapa Allah? Berarti itu politisme terselubung, bahwa akulah Tuhan satu-satunya dan tidak ada selain aku. Berarti yang selain Allah yang benar itu bukan Allah, tapi Allah itu cuma ada di pikiran manusia kan. Nah, Allah yang Tuhan yang keliru di pikiran manusia itu bisa ditumpangi oleh kuasa kejahatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, justru tugas dari Injil itu mencerahkan, membebaskan. Nah, pada saat Rasul Paulus di kota Athena, coba, ya kan, jumlahnya dewa-dewa, artinya konsep-konsep tentang Tuhan itu melebihi jumlahnya manusia saat itu. Katanya seorang penulis di abad kedua itu tercatat dalam tulisan Yunani yang ditulis oleh Pausanias misalnya, yang ditulis oleh misalnya Plato abad ketiga sebelum Masehi. Itu diceritakan bahwa pada waktu itu kota Athena itu mendapatkan wabah penyakit yang mematikan, mirip pandemi yang sekarang, kira-kira seperti itu. Setiap orang yang datang ke situ berada dalam lingkungan maut. Jadi biasanya orang itu mati. Pagi dia sakit, siang mati, siang sakit, sore mati, sore sakit, malam mati, kira-kira seperti itu. Orang Jawa menyebut itu pagebluk gitu sebenarnya. Pagebluk itu pandemi, jadi ya mirip yang sekarang kira-kira COVID-19 yang kemarin itu. Kemudian penguasa kota itu minta saran kepada seorang paranormal, istilahnya wanita yang berasal dari Pitia. Berikanlah saranmu, apa yang harus saya lakukan mencegah kematian yang melanda ini. Lalu perempuan paranormal itu angkat tangan. Zeus sudah diseru, Jupiter sudah diseru, Aphrodite sudah diseru, semua dewa di Yunani ini sudah kita seru, tapi kematian tetap melanda. Kalau saya boleh usul, datangkanlah filosof yang bernama Epimenides. Barangkali dia memiliki saran untuk kita. Ini catatan sejarah, ini bukan dongeng. Ini ada dalam tulisannya Plato, Aristoteles, Pausanias.
Ya. Kemudian didatangkan benar Epimenides. Waktu Epimenides datang ke kota Athena itu, dia cuma memberi saran. Apakah engkau sudah memanggil banyak dewa yang ada di tempat ini? Sudah. Tapi kematian tetap melanda kota ini. Besok pagi siapkan domba-domba yang terbaik yang pernah kamu berikan kepada dewa-dewa itu, bahkan yang terbaik, yang barangkali lebih baik dari semua dewa-dewa yang kamu persembahkan kepada dewa-dewa ini. Besok saya akan kembali lagi ke sini. Paginya Epimenides kembali ke situ setelah rakyat Athena menyiapkan korban domba-domba yang terbaik. Lalu dia mengatakan, sudahkah kamu minta kepada para dewa ini? Sudah, wahai Tuan yang bijaksana. Kalau tidak ada jawaban, berarti logika saya menuntun saya kepada kesimpulan. Kalau semua dewa ini tidak berdaya, berarti ada satu penguasa yang melebihi dari dewa-dewa ini, yang seharusnya dia tak terbatas mengatasi keterbatasan kita. Serulah dia. Bagaimana tentang namanya? Saya juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Kenapa kita sok tahu? Serulah saja, wahai agnostoteo, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Kasihanilah rakyat kami. Kasihanilah orang-orang ini. Serulah dia. Tolonglah berikan sebuah tanda bahwa domba-domba ini akan merumput di satu tempat. Disitulah kami akan membangunkan mezbah bagimu. Ternyata yang diseru tadi, yang namanya agnostoteo tadi, benar-benar memberikan tanda. Domba-domba itu merumput di satu tempat. Lalu dari kerumunan domba-domba yang merumput di tempat yang sudah dipilih oleh agnostoteo, Allah yang tidak dikenal tadi, sang filsuf mengatakan, dirikanlah mezbah di sini. Didirikan mezbah di situ. Ketika sudah didirikan mezbah di situ, mari doakan kembali lebih serius lagi, agar dia yang tak dikenal itu menjawab doa kita. Wahai agnostoteo, Allah yang tidak dikenal, Tuhan yang tidak dikenal, jawablah doa kami. Seminggu kemudian wabah itu reda. Tapi ketika kemudian sang filsuf tadi mau pamitan untuk menandai jawaban atas doa kami yang sudah dikabulkan itu, kami ingin memuliakan Tuhan yang tidak dikenal ini dengan ingin membuat patung atau arcanya. Maka sang filsuf mengatakan, jangan sok tahu lagi, kamu nanti salah menggambar wajahnya, dia ngamuk lagi, nanti kemudian wabah melanda lagi. Sudah, kamu tulis saja di situ, kepada Allah yang tidak dikenal. Ditulislah di situ, agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. 600 tahun setelah peristiwa itu, Paulus datang ke tempat itu. Dan ketika dia dituduh, kamu telah mengabarkan ilah asing, kamu telah mengabarkan sesuatu yang asing bagi kami, Paulus mengatakan, hai rakyat Athena, dalam hal beragama kamu very religious, sangat-sangat beriman, sangat-sangat religius. Dulu kira-kira seperti itu. Dia diingatkan pada peristiwa yang dicatat oleh Plato, Aristoteles, Pausanias ini. Bukankah dulu pernah diselamatkan oleh agnostoteo? Allah yang kamu sembah dan kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itulah yang dicatat Kisah Rasul pasal 15. Jadi Paulus itu mengatakan itu bukan mengarang-arang, tapi itu peristiwa yang pernah terjadi. Dan Anda bisa lihat catatannya pada karya-karya filsafat yang ada. Bagaimana Anda bisa paham Kisah Rasul pasal 17 kalau Anda anti filsafat? Karena di situ dikatakan Paulus berdiskusi dengan orang-orang Stoa, orang-orang Epikuros. Bagaimana kita bisa mengenal pemikiran Epikuros, pemikiran Stoa? Kita perlu belajar filsafat. Bukan untuk menganut filsafat tertentu menggantikan Injil, supaya kita mengenal bagaimana sejarah pemikiran manusia. Paulus mengingatkan itu, dan sebagian orang percaya itu, termasuk yang namanya Damaris,
ya kan? Percaya itu dan dibaptiskan. Jadi pertanyaannya, apakah Allah yang tidak dikenal, agnostoteo, yang diberitakan Paulus itu sama dengan Allah orang Kristen yang dikenal dalam Yesus Kristus? Kan gitu kan pertanyaannya. Jawabannya tidak sama. Kalau tidak sama, kenapa Paulus mengatakan Allah yang kamu sembah dan kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu, ya kan? Jadi di sini sama. Paulus menyamakan agnostoteo yang pernah menyelamatkan orang Athena itu adalah Allah yang diberitakan dalam nama Yesus Kristus. Itu di Areopagus. Ya, Anda bisa membaca pada ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Berarti sama. Tapi kalau sama, kenapa Paulus harus mengkoreksi? Ya kan? Dua ayat selanjutnya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia mengkoreksi, ya, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah. Maksudnya bukan keturunan fisik. Dia memiliki benih ilahi, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kalau dalam pandangan kita. Karena kita berasal dari keturunan ilahi, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Perhatikan pendekatan Paulus ini. Pertama, dia mengidentifikasi Allah yang tidak dikenal, yang pernah menyelamatkan bangsa Athena itu, yang diberitakan dalam nama Yesus. Tapi kemudian Paulus mengkoreksi, karena itu Allah yang seperti pencipta langit dan bumi, jangan kamu gambarkan dengan keterbatasan kita. Di situ ada koreksi. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab, apakah Allah yang disembah agama lain sama dengan Kristen? Sama, tapi juga sekaligus tidak sama. Sama dalam pengertian apa? Hanya ada satu Allah di langit dan bumi ini. Satu Allah saja, yang lain itu bukan Allah. Ya toh? Tetapi karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia punya kesadaran religius, termasuk orang Athena. Kesadaran religius itu berbicara kepada setiap manusia bahwa ada penciptamu. Makanya di dalam Alkitab, di dalam iman Kristen dikenal dua pernyataan Allah. Pertama general revelation, dan yang kedua special revelation. Pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum itu apa? Misalnya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti jagat raya ini bisa bersaksi siapa penciptanya. Hukum sebab akibat, kausalitas itu bisa bersaksi siapa penciptanya. Tapi kenapa manusia jatuh ke dalam penyembahan berhala? Karena gambar diri manusia itu telah carut marut. Makanya manusia tahu yang benar tapi tidak bisa berbuat benar. Tahu yang benar tidak mampu berbuat benar. Ibarat bensin itu sudah kehilangan daya bakarnya tapi baunya masih ada.
Pengenalan umum ini tidak mampu membawa manusia ke surga, tidak mampu membawa manusia kepada kebenaran yang hakiki, karena telah dirusakkan oleh dosa. Itulah sebabnya Tuhan mengutus putranya sendiri menjadi manusia. Inilah yang menjadi jaminan bahwa pengenalan kita kepada Allah itu benar. Makanya dikatakan dalam ayat 27, supaya mereka mencari Dia. Kesadaran mencari kan ada. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Lalu saya katakan, jadi kami salah mas? Enggak salah. Mudah-mudahan benar. Tapi ketimbang kamu mudah-mudahan terus, kenapa tidak yang pasti lain? Jadi bukan konfrontasi menghadapi pihak lain, tapi mencerahkan, mengkoreksi tanpa melukai orang lain. Nah, kita ini kan sudah jatuh ke dalam dosa. Kira-kira mampu nggak kita berbuat baik? Kalau kamu merasa mampu ya silahkan. Semoga nanti kamu didapati sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surganya Tuhan. Tapi kalau kamu merasa mampu, kalau saya tidak merasa mampu, nah terus gimana? Makanya saya tidak cari yang mudah-mudahan, saya cari yang pasti dalam Yesus. Tapi benar mas, semuanya benar, tapi nunggu yang terakhir nanti. Orang Jawa itu kan sulit ngomong kamu salah kan? Maka semuanya benar, tapi belum tentu. Bahasanya kan muter-muter terus. Itu bahasa komunikasi gaya apa namanya, suluman selamat. What is the meaning of suluman selamat? Tidak ada dalam bahasa Tagalog itu. Ya, artinya bahwa kita ini tidak perlu harus membuka konflik dengan yang lain. Maka saya katakan sama atau tidak sama. Kalau Anda mengatakan tidak sama, berarti Tuhan Islam itu eksis, Tuhan Hindu itu eksis, Tuhan Buddha itu eksis. Lalu Tuhan yang eksis ada berapa? Berarti kan politisme terselubung soalnya kita mengakui Tuhan lebih dari satu. Tapi kalau Tuhan itu hanya satu, kenapa yang beda-beda ini muncul? Ya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Makanya rusaklah pemahaman kita, supaya kita dibenarkan kepada satu-satunya yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya dia turun ke dunia untuk menjelaskan kepada kita. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Oke, terima kasih Pak Bambang buat jawabannya. Dan Brother Padu tadi bilang ada 3 pertanyaan ya. Mungkin untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, kita kasih kesempatan ke yang lain dulu mungkin. Apakah ada? Kalau nggak ada, oh ya Pak Binsar. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Binsar Tambunan dan saya sudah cukup lama di Manila. Saya jemaat dari Union Church juga. Yang terima kasih Pak Bambang pencerahannya. Sebetulnya saya pun juga merasa sejarah itu penting untuk kita mengerti di dalam beragama. Khususnya juga untuk Kristen dengan Protes dengan Katolik aja situ, kalau kita mengerti sejarah kita mengetahui di mana perpisahannya. Namun sejarah ini cukup panjang. Tadi kalau lihat dengar urian Pak Bambang aja ada hampir 2 jam Pak. Sementara ada teman saya yang ngirim, teman saya dari seberang, dia kirim firman dari kitabnya, entahlah apa itu bahasa ininya, terus dalam kurung yang tidak berputra. Begitu nyampe ke Allah, yang tidak berputra. Jadi ini memang dari sana itu sudah tegas, jelas gitu. Bahkan kalau di di kitab surat Maryam juga ada kan kalau nggak salah tulisan bahwa Isa itu wa kalimatuhu, artinya dia adalah firman dari Tuhan. Tapi itu pun demikian banyaknya ini tetap militansinya tetap tinggi gitu. Jadi ini memang cukup sulit untuk kita hadapi. Dari tadi saya lihat memang kalau kewahidan itu tadi urian Bapak itu Ibn el-Bel Ihad dia. Tapi terus ada ilah itu. Kembali ini ilah, saya tadi tidak melihat kata Allah. Sementara
ada lagi saya pernah lihat juga nonton Christian Prince, katanya Allah itu dua kata, al dan lah, gitu loh. Jadi ini mungkin juga bisa memberikan pencerahan mengenai tritunggalnya, trinitatisnya kita gitu Pak. Mungkin sedikit saya minta tanggapan dari Pak Bambang mengenai hal ini. Terima kasih. Memang Allah itu dari dua kata, al-ilah. Tapi kata ilah itu hanya netral, sembahan. Itu kalau bahasa Inggrisnya the God. Tergantung siapa yang memaknai. Kalau yang memaknai itu adalah orang Kristen, ya itu adalah God in our Lord Jesus Christ. Tapi kalau dia yang memaknai itu adalah orang Hindu, ya bisa God Siwa, bisa God Krishna, kan itu kan. Nah kalau the God itu kan tujuannya, Tuhan yang mana? Tuhan yang itu bagi siapa? Itu bagi Islam atau itu bagi Kristen, kan itu kan? Kata itu netral. Makanya dalam prasasti-prasasti Arab pra-Islam itu ada beberapa dokumen ya. Jadi sebelum munculnya agama Islam, secara arkeologi nih ya, ditemukan prasasti-prasasti dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai sebagian komunitas Kristen di wilayah Syria sebelum munculnya agama Islam. Atau contoh misalnya, prasasti Jabat itu dari tahun 512. Lah, Nabi umat Islam Muhammad itu lahir tahun 571. Dalam prasasti itu tertulis dalam bahasa Yunani, Aramaik, dan Arabik. Lalu pada teks Arabnya itu dikatakan Bismillah, demi nama al-ilah. Lalu baru dituliskan nama-nama orang yang membangun gereja itu. Manaf, Wahani, Barmar al-Qais. Manaf dan Hani anaknya Mar al-Qais. Wasitir, ada juga orang namanya Sitir, Wasuraihu dan Suraihu. Di awal dikata Bismi al-ilah, demi nama al-ilah. Dalam prasasti Umul Jimal kedua pertengahan abad ke-6 itu kata Allah muncul. Ini agama Islam belum muncul. Ya ditulis di situ Allahu Ghafara liulai Katib al-Ubaidah Malik Tanuk. Jadi Allah telah mengampuni keluarga Ulai, ya, sekretaris dari al-Ubaidah, dari penguasa dari Bani Tanuk. Jadi istilah Allah dan istilah al-ilah sudah muncul di prasasti Kristen sebelum munculnya agama Islam. Jadi maka kata al-ilah itu tergantung siapa yang memaknai. Ketika saya membaca tadi pengakuan iman panjang dalam gereja ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik, ya tidak ada kata yang digunakan oleh sekitar 30 juta lebih orang Kristen Arab kecuali kata al-ilah dan kata Allah. Nah cuma sekalipun sama-sama berbahasa Arab, antara bahasa Arabnya Islam dengan bahasa Arab Kristen itu juga tidak semuanya sama. Misalnya untuk kata Allah, ya, kata Allah itu dalam Quran hanya muncul Allah dan ilah. Kata al-ilah tidak pernah dipakai dalam Quran. Tapi ketiga-tiganya dipakai dalam liturgi Kristen berbahasa Arab maupun dalam Alkitab bahasa Arab. Misalnya dalam nyanyian-nyanyian gerejawi, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati Layamut Irhamna. Misalnya dalam liturgi gereja Bizantium misalnya, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati Layamut Irhamna. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, kasihanilah kami. Misalnya. Tapi kadang-kadang juga digunakan ayyuhal ilah, wahai al-ilah. Yang ini tidak muncul dalam vocabulary Islam. Jadi ini sudah bukan wilayah teologi lagi. Ini wilayah etimologi, ini wilayah arkeologi gitu ya. Saya kira itu. Tapi ada banyak orang-orang Kristen keturunan Arab yang biasanya
tinggal di barat itu ada alergi dengan budaya mereka karena dianggap itu budaya Islam. Padahal kalau kita melacak sebetulnya bahasa Arab itu aja hurufnya baru muncul abad ketiga loh. Sementara bahasa itu sendiri berkembang dari bahasa Suryani, hurufnya berkembang dari bahasa Suryani. Kalau Anda membaca prasasti Jabat itu prasasti Umul Jimal pertama itu tahun 250, itu huruf dalnya itu masih mirip dalet bahasa Ibrani, huruf resnya itu mirip ris bahasa Aramaik daripada ra dalam bahasa Arab. Itu membutuhkan konsentrasi tersendiri. Kita belajar bahasa Arab aja males, apalagi bahasa Arab kuno, bahasa Aramaik, bahasa yang serumpun ya. Itu muncul hanya karena apa? Karena orang itu cinta pada ilmu itu. Mungkin saya ini orang yang mencintai itu. Saya datang kemarin tanya bahasa Tagalognya 1, 2, 3 apa? Saya catat di sini. Apa yang saya asumsikan sebelumnya ternyata betul. Kata Isa, esa, sarwa, telu dalam bahasa Jawa, kuno dalam bahasa Tagalog, dalam bahasa di Mindanao sana, dalam bahasa Manado makanya Mina Hasa, itu Mina Isa menjadi satu. Itu menyebar, berarti apa? Orang yang tinggal di Asia Tenggara itu dulu memiliki akar yang sama. Nah ini salah satunya rumitnya filologi ya. Begitu juga Arab. Bahasa Ibrani, Aramaik, Arab itu satu rumpun. Makanya kalau Anda ingin membayangkan itu ya bayangkanlah bahasa Melayu yang menjadi akar dari bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Brunei, dan Patani di Thailand Selatan. Lebih kuno lagi bahasa Austronesia yang menjadi akar dari bahasa-bahasa di wilayah Asia ini, Asia Tenggara secara khusus, sebelum pengaruh Hindu masuk di abad keempat, sebelum Buddha masuk di abad kelima, sebelum Islam masuk di abad 10, 11, 12, 13, tergantung mana yang dimasuki. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk jawabannya. Kita masih ada waktu Q&A session 7 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya satu lagi? Kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut, atau mungkin satu pertanyaan lagi tadi dari Brother Pandu apa? Yang ketiga sebenarnya tadi sudah dijawab tentang perlunya filsafat terhadap filsafat. Kemudian ini sih pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan berikutnya yang sering saya dengar lah ya, adalah bahwa khususnya tentang konsep Trinitas itu tidak dikenal dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam perjalanan bangsa Israel. Dan saya juga di gereja sih memang nggak terlalu dibahas ya sepanjang saya dari kecil sampai sekarang. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang konsep Trinitas, atau ya konsep Trinitas lah dalam Perjanjian Lama khususnya dalam kehidupan bangsa Israel? Bangsa Israel yang mana sekarang? Ya kan? Bangsa Israel itu punya perkembangan panjang sekali. Ini kalau kita lihat, ini saya singkat saja ya. Nama Israel itu dulu merujuk pada entitas kebangsaan sekaligus keyakinannya. Di luar Alkitab, prasasti yang pertama menyebut Israel itu adalah prasasti Fir'aun Merenptah atau Merneptah I, tahun 1205 sebelum Masehi. Anda bisa melihat prasastinya ini sekarang di Museum Peradaban di Kairo, ya, di Kairo baru. Dulu disimpan di Museum Nasional di Kairo, ya. Di situ tertulis Yasir el Pikat Uben Perat. Yasir el itu logat bahasa hieroglif bahasa Mesir kuno untuk Yisrael. Yasir el, Yisrael telah binasa, Uben Ferat, dan keturunannya tidak ada lagi. Jadi dulu baik itu Yehuda, Naftali, Isakar, Zebulon, semuanya namanya Israel di mata bangsa lain. Setelah itu kan era keluaran dari tanah Mesir. Musa, Harun membawa mereka keluar. Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian,
ya, Yosua yang membawa bangsa itu. Kemudian muncul zaman hakim-hakim. Setelah pembagian tanah pusaka, muncul zaman hakim-hakim. Bangsa Israel minta raja. Tuhan mengabulkan dengan diberi Saul, setelah Saul Daud, setelah Daud Salomo. Tapi setelah Salomo ini bangsa Israel terbelah menjadi dua. Bangsa Israel kerajaan utara dan bangsa Yehuda kerajaan selatan. Yang di utara ini dari zaman Yerobeam yang memberontak terhadap Rehabiam putra Salomo bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi. Lalu mereka ditawan ke Asur. Waktu ditawan ke Asur, bangsa Israel itu menikah dengan 5 suku: Babel, Kuta, Hamat, Awa, Sefarwaim. Sementara yang di selatan ini bertahan lebih lama sampai tahun 586 sebelum Masehi, kemudian ditawan oleh Babel, yaitu Nebukadnezar. Bait Allah yang di zaman Salomo dibangun dihancurkan, lalu mereka dibuang ke dalam pembuangan Babel. Pada tahun 539 Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Kores Agung, membebaskan seluruh tawanan Babel, termasuk orang Israel, orang Yahudi, kembali ke negara mereka masing-masing dan diberikan hak, difasilitasi untuk membangun bait suci bagi Tuhan agama masing-masing. Datanglah mereka ke tanah Israel, kita memasuki misalnya zaman Esra, Nehemia, Ester itu seterusnya, sampai kemudian bait itu dibangun kembali. Lalu ketika waktu pembangunan bait suci kembali itu, orang-orang yang di utara itu sebagian mau datang gabung, tapi ditolak karena mereka sudah menikah dengan 5 suku. Itu dianggap tidak memelihara kemurnian agama Israel. Marahlah orang Samaria, lalu membangun bait Allah tandingan di Gerizim. Itulah perpecahan pertama bangsa Israel, yaitu orang-orang Samaria. Sampai sekarang orang Samaria hanya percaya 5 Taurat Musa, tidak percaya kitab Yosua sampai kitab Maleaki. Kenapa tidak percaya itu? Karena semua jurusannya ke Yerusalem, sementara mereka ditolak di Yerusalem. Makanya bait Allah itu letaknya di Gerizim. Itulah tempat yang asli, tempatnya Yakub dulu katanya, ya kan? Perpecahan pertama orang Samaria. Ketika Israel kembali dari tanah Babel, lalu muncul Israel di bawah penindasan Persia lagi, maka ada Ester Mordekai menghadapi kejahatan Haman, lalu bait Allah dibangun kembali, lalu Taurat dijadikan pusat dalam kehidupan spiritual bangsa Yahudi. Karena yang selatan ini hanya diikuti 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Yang di utara itu 10 suku, ya kan? Lewi ada di antara keduanya. Maka mulai muncul kata Yehudim, orang-orang Yahudi. Agamanya, pola pikirnya, lifestyle-nya disebut Yehudut. Jihadut itu artinya Judaism. Itu muncul baru abad ketiga sebelum Masehi. Lalu pernah menjadi kerajaan merdeka di bawah Wangsa Makabe antara tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, ketika Herodes Agung diangkat oleh Kaisar Roma menjadi Raja Yahudi karena Israel di bawah penjajahan Roma, kembali ke dalam penjajahan. Pada waktu era Makabe inilah muncul 3 sekte, yaitu sekte Saduki yang menguasai aristokrat, bait suci. Kedua, sekte Eseni. Kenapa muncul sekte Eseni? Karena salah seorang pemimpin orang Israel yang namanya Yonatan Makabe. Jadi yang pertama raja yang bernama Yudas Makabe masih baik-baik saja. Imamnya namanya Imam Besar Onias III. Begitu masanya Yonatan, bekas musuhnya punya anak namanya Alexander balas. Kamu kalau memimpin bangsa Israel, bangsa Yehuda, sementara kamu jadi raja, kamu mesti berbagi kuasa dengan imam besar. Sekarang angkatlah dirimu sekaligus sebagai imam besar, sekaligus jadi raja.
karena Yonatan Makabe mengangkat diri jadi imam besar sekaligus raja, imam yang berhak namanya Onias keempat marah. Dia membawa seluruh pengikutnya dan memasuki yang namanya Wadi Qumran. Inilah yang disebut sekte Esseni. Esseni berasal dari kata Ose Hatorah, yaitu penjaga Taurat. Muncullah sekte Esseni. Yang ketiga, selain Saduki, itu Parisi. Nah, orang Parisi itu adalah orang yang memisahkan diri dari Saduki, dari rakyat yang banyak. Karena apa? Karena dia dalam hegemoni politik dikalahkan sama orang Saduki. Ciri orang Saduki, dia menerjemahkan Alkitab harafiah. Makanya tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena dalam kitab Taurat kan tidak ada ungkapan kebangkitan orang mati. Yang ada, dia kemudian dikuburkan bersama para leluhurnya, kan itu kan, tulang-tulangnya dikumpulkan bersama. Woi, berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Dan dia penguasa, biasanya imam besar, kepala Sanhedrin, orang Parisi, kemudian mendirikan sekte sendiri. Pada zaman Yesus muncul lagi satu kelompok yang namanya Nosrim. Nosrim itu diterjemahkan Nasrani dalam bahasa Arab, Nasuraya dalam bahasa Aramaik, pengikut Yesua dari Nazaret. Tetapi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, gereja di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Ini rasul bagi orang-orang yang bersunat. Dan satunya berpusat di Antioquia, Syria, yang sekarang masuk wilayah Turki, yang baru kena gempa itu. Di sanalah orang pertama disebut Kristianos. Kristen ini non Yahudi. Yang non Yahudi berlaku hukum Nuh, yang Yahudi berlaku hukum Musa, Imamat pasal 11 dan sebagainya. Tapi yang non Yahudi berlaku hukum Nuh yang lebih universal. Ya. Kemudian Yahudi ini ya ini mengalami apa sejarah yang panjang. Terakhir orang-orang yang digerakkan oleh Parisi, terutama dia memiliki sekte garis keras. Sekte dari sekte Parisi namanya Zelot. Zelot inilah yang menggerakkan revolusi. Makanya dia mengharapkan Mesias itu Mesias politik, bukan Mesias rohani. Tahun 70 Masehi gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang namanya kelompok Zelot ditumpas oleh Titus, Jenderal Titus. Bait Allah dihancurkan. Tapi Israel belum dibuang saat itu. Masih hidup di sana. Orang-orang Kristen diakui sebagai bagian dari sekte Parisi mula-mula. Makanya Kristen itu ya bagian dari Yudaisme, khususnya mereka yang berbahasa Ibrani, artinya Kristen keturunan Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus. Mereka yang non Nasrani menolak Yesus itu karena dia mengharapkan Mesias politik, bukan Mesias rohani. Orang-orang Zelot terus menggerakkan pertempuran sampai tahun 130 mereka perang Yahudi kedua. Perang Yahudi kedua ini mereka dipimpin oleh orang yang bernama Simon Bar Kokhba, yang diakui oleh Mesias Israel oleh Rabi Akiba. Diharap-harapkan sang Mesias itu akan mengalahkan Roma. Tahun 132 sampai 135 Israel merdeka lagi di bawah Mesias mereka yang namanya Bar Kokhba. Tapi 135 Kaisar Hadrianus menumpas pemberontakan Bar Kokhba. Revolusi Bar Kokhba ini akhirnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi harus diusir dari kota Yerusalem. Kebijakan yang dilakukan oleh Hadrianus apa? Nama Israel tidak boleh ada di muka bumi. Harus diganti dengan Syria Palestina. Maka sejak saat itu kata Palestina menggantikan wilayah yang disebut Eretz Israel. Kenapa disebut Palestina? Karena Hadrianus sengaja melecehkan Yahudi dengan musuh bebuyutan mereka orang Filistin. Maka provinsi Yudea disatukan dengan wilayah Syria, disebut Syria Palestina. Nama Yerusalem tidak boleh muncul di muka bumi, harus dihapus. Kota itu dibaktikan kepada dewa Jupiter dan namanya Alia Capitolina. Orang-orang Yahudi harus keluar dari Yerusalem, termasuk Yahudi yang percaya Mesias, Yesus.
Yang percaya Yesus orang Nasrani maupun Yahudi yang bukan Nasrani keluar dari Yerusalem. Sementara orang Kristen yang dari Antioquia pusatnya tadi diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena kalau dia Kristen bukan Yahudi, nasionalismenya nggak ada. Tapi kalau Kristen keturunan Yahudi, sangat patriotik, sangat nasionalistik. Sejak saat itu orang Yahudi mengutuk orang Kristen. Kutukan itu dilakukan dalam konsili yang namanya konsili Yamnia. Karena sebelum perang Yahudi pertama, mereka diberikan tempat di dekat Tel Aviv namanya Yabne atau Yamnia. Disitulah orang-orang Yahudi menerbitkan kutukan. Tapi Yahudi yang mana? Yahudi Parisi. Mengutuk siapa? Yang dikutuk Saduki dikutuk, Nasrani dikutuk, termasuk Eseni dikutuk, yang disebut kaum minim, kaum sesat. Dan Yahudi Parisi yang tidak percaya Yesus inilah yang bertahan sampai hari ini, namanya Rabbinic Judaism, Rabbinik Yahudi. Nah, selama ini orang mengatakan, oh tidak ada jejak Tritunggal dalam Alkitab. Yang dipersoalkan kira-kira mirip namanya, istilahnya memang tidak ada. Tapi kalau kita membaca Alkitab, begitu Anda membaca pasal pertama Taurat saja sudah jelas, ada Elohim, Ruah Elohim, Dabar Elohim, atau Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'etzaret. Ada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ve'haaret hayyeta tohu wabohu, dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Vehosek alfenetehom, dan kegelapan menutupi samudera raya. Waruah Elohim, dan roh Allah merakefet alfenehamayim. Roh Allah ini oleh orang Yahudi Rabbinik diterjemahkan angin dari Allah, karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi penafsiran ini bertentangan dengan kitab Ayub, karena dalam kitab Ayub ruah Allah telah menciptakan aku, ruah Elohim telah membentuk aku. Berarti ruah Elohim itu bukan angin dari Allah, bukan kuasa yang digerakkan dari Allah, tapi sumber kuasa itu sendiri, yaitu pribadi Roh Kudus. Jadi artinya jangan minder sama orang Yahudi Rabbinik. Kadang-kadang orang Indonesia tidak mengenal sejarah gereja, berkenalan dengan Israel pertama kali, yaitu biasanya nyanyi lagu-lagu bernuansa drum atau bernuansa rock atau bernuansa apa, tiba-tiba mendengar lagu kebangsaan Israel, yaitu langsung hatinya terharu. Modal hati terharu itulah awalnya, gitu. Makanya kalau saya itu nggak gampang terharu. Saya setiap kali mulai terharu, otak saya jalankan. Harus ada perimbangan antara kognisi dan afeksi. Ngerti maksud saya? Saya tidak mudah terharu. Karena apa? Terharu itu adalah jebakan pertama. Karena ketika orang emosinya berjalan, keputusannya tidak dasarkan logika. Makanya seringkali orang datang kepada saya, dia minta dibaptis. Pak, saya ini dipanggil, yang manggil kamu siapa? Tuhan Pak, gimana cara manggilnya? Karena saya tahu ini masih perasaan, harus saya selesaikan dulu ini. Terus kemudian kira-kira kamu menjadi Kristen karena mendengar lagu Malam Kudus yang begitu syahdu. Ya karena yang nyanyi itu suaranya bagus, Celine Dion. Coba kalau yang nyanyi itu kira-kira tidak masuk hitungan dari Indonesian Idol, kira-kira kamu terharu apa tidak? Ah ya mungkin, jangan mungkin, kira-kira proses setel lagu yang paling buruk, kira-kira kalau gini kamu terpanggil nggak? Ya mungkin tidak. Kamu cek lagi, berarti alasanmu kamu terpanggil itu belum tentu dari Tuhan. Terus saya tanya, kenapa kamu? Apa menurut kamu Yesus itu siapa? Tritunggal itu bagaimana? Begitu dia sudah mulai clear saya ajarkan dan dia percaya, ya sudah waktunya kalau kamu dibaptis. Kalau tidak akan, karena orang kayak begini, begitu mula-mula diterima di gereja suruh kesaksian, besok terharu lagi dengan yang lain, poligami dengan yang lain ini. Orang yang gampang terharu itu gampang poligami ini. Yang pertama ditinggalkan karena dahsyatnya yang baru ini, karena apa? Yang satunya itu angin sepoi-poi, satunya angin kencang. Bener nggak? Jadi angin kencang itu apa? Informasi yang ditiupkan terus menerus.
sampai dia tidak sempat mencari referensi yang lain. Itu mudah terharu juga, gitu loh. Maka saya katakan Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang apa sekarang ini? Iya, Yahudi sekarang ini kan, kenapa kamu minder? Kita sama-sama Yahudi kalau dalam konteks Yudaism. Terus tidak ada jejaknya Mesias itu anak Allah. Ya dalam Yahudi rabbinik. Tapi coba kamu baca naskah kaum Meseni. Itu kan lebih tua daripada Yahudi rabbinik. Coba baca naskah-naskah Qumran. Naskah yang ditemukan di gua keempat. Tafsiran kitab Nabi Daniel 7. Itu berbunyi apa tentang anak Allah? Bunyinya demikian dalam bahasa Aramaik. Bereh diel yetamar ubar elyon gikrone. Namanya akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Loh, ini cocok dengan Injil Lukas. Ini Mesias ini anak Allah menurut catatan naskah Qumran. Bahkan Mesias itu adalah penguasa langit dan bumi. Surga bersekinah dalam dia. Surga itu maksudnya Allah. Bersekinah tinggal dalam dia. Itu ada dalam naskah-naskah Qumran. Ini lebih tua daripada Yudaisme sekarang. Ada banyak hal. Saya setiap kali memimpin ziarah ke Israel, saya tidak akan mau bawa orang ke Israel kalau dia tidak ikut kursus saya. Ada kursus, ada bukunya yang saya siapkan. Namanya ziarah, refleksi ziarah ke Tanah Suci. Sebelum ikut ke Israel, baca buku itu. Nanti setelah itu kita diskusi supaya kita tidak gampang terumbang-ambing. Ada orang yang terumbang-ambing lagi, tanya, Pak, mana ada? Karena terharu tadi kan, mana ada itu Mazmur yang mengatakan penyaliban? Yang kamu maksud apa? Karena rupanya dia nonton YouTube. Mana ada naskah Masoretik yang mengatakan dia menusuk tanganku dan kakiku? Ini pemalsuan Kristen. Ini terjemahan Septuaginta, bukan terjemahan Yahudi. Kan banyak yang begitu kan. Terus saya bilang, coba baca naskah Qumran. Naskah yang sampai kepada kita ini, yang terkuno sebelum penemuan Qumran, itu namanya naskah Masoretik. Naskah Masoretik dalam Mazmur pasal 22 ayat 17 atau 16 dalam naskah Ibrani itu tertulis. Ada dua naskah yang berbunyi karu yadai werigelai. Tapi mayoritas naskah berbunyi kari yadai werigelai. Hanya huruf yod dan huruf vav. Kalau vav ini karu artinya mereka menusuk. Tapi kalau huruf vav ini kepotong jadi huruf yod seperti titik di atas itu, berbunyi kari seperti singa. Yadai tanganku, weriglai kakiku. Tapi kalau dua naskah minoritas ini berbunyi mereka menusuk tanganku dan kakiku. Saya clearkan dulu. Ini bukan ciptaan Kristen. Karena ada di dua naskah Masoretik, sama-sama Masoretiknya. Kedua, setelah ditemukan naskah Qumran, yang namanya naskah dari temuan tahun 1950-an itu, Nahal Hefer. Ada potongan Mazmur 22, ternyata bunyinya meneguhkan bacaan yang minoritas tadi. Bukan kari itu hanya keari, seperti singa yadai tanganku dan kakiku, tapi berbunyi karu mereka menusuk tanganku dan kakiku. Ini bukan ciptaan Kristen, ini ada dalam naskah Qumran, ini ada dalam dua naskah Masoretik. Nah, kelihatannya ini jelimet kan, tapi lebih baik jelimet dulu ketimbang kita gampang terharu tadi, ya kan? Nah, itu saya kira maka Tuhan Yesus mengatakan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, gampang terharu tadi, segenap kekuatan. Kalau engkau punya kuasa, punya pengaruh, buatlah itu untuk gereja Tuhan, ya kan? Punya duit, punya yang lain-lain, itu kan kuasa, itu kan kekuatan. Tapi juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya Yahudi yang mana? Konsep keilahian Mesias itu jelas ada dalam naskah Qumran yang lebih tua daripada kaum Yahudi rabbinik yang mulai dikembangkan pada abad kedua. Itu saya kira. Jadi itu. Dan tidak semua orang Yahudi itu garis keras terhadap Kristen. Tidak.
Saya diberi oleh Rabi Yakub dari Manado, itu putusan ada sekitar 60 rabi-rabi Yahudi rabbinik. Dia menulis di situ satu kesepakatan dengan Kristen bahwa lebih banyak kesamaan kami dengan orang-orang Kristen ketimbang dengan yang lain, karena kami berakar pada Taurat yang satu, sekalipun kami menempuh jalan sejarah dan penafsiran yang berbeda-beda. Intinya orang Yahudi rabbinik ini dengan 60 rabi-rabi mereka di seluruh dunia itu menandatangani bahwa Kristen itu bukan Abudah Zarah, bukan penyembahan berhala, sekalipun kita tidak berada dalam titik temu yang sama. Itu yang namanya dialog, ya kan? Tapi kalau Kristen Yahudi yang sering-sering menyerang Kristen itu, ya itu kan setiap agama kan ada yang garis keras, ada yang garis lunak, ada yang garis lucu, kan macam-macam lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang menjadi inti dari iman Kristen, fondasi dari keselamatan kita, yaitu Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kebenaran ini bukan sekedar ajaran gereja, tetapi wahyu ilahi yang dinyatakan di dalam Alkitab dari awal sampai akhir. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai nabi, guru moral, atau tokoh sejarah. Namun, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. 2. Firman Allah menyatakan kebenaran ini. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Dan ayat 14 menambahkan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Yesus Kristus. Ini berarti bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada, bukan sebagai ciptaan, tetapi sebagai Allah sendiri yang kekal adanya. Filipi 2 ayat 6 dan 7 juga menegaskan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Allah yang maha tinggi rela turun mengenakan daging manusia supaya kita dapat mengenal kasih-Nya secara nyata. Itulah misteri besar dari inkarnasi. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. 3. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Banyak kali dalam Injil, Yesus menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Kalimat ini membuat orang-orang Yahudi ingin melempari Dia dengan batu, karena mereka tahu arti dari perkataan itu. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Dalam bahasa Yunani, Yesus menggunakan kata ego eimi, akulah aku. Kalimat yang sama dipakai Allah ketika menyatakan diri kepada Musa di semak yang menyala. Keluaran 3 ayat 14. Yesus bukan hanya mengenal Allah, Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. 4. Kesaksian para rasul. Setelah kebangkitan, murid-murid Yesus tidak lagi ragu tentang siapa Dia. Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku!" Dan Yesus tidak menolak perkataan itu. Sebaliknya, ia menerima penyembahan Thomas. Rasul Paulus menulis dalam Kolose 2 ayat 9, "Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan." Itu berarti seluruh natur dan kuasa Allah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. 5. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Saudara, mengapa Allah harus turun menjadi manusia?
Karena manusia tidak bisa naik kepada Allah. Dosa telah memisahkan kita dari hadirat-Nya, dan tidak ada jalan kembali kecuali Allah sendiri yang datang menebus kita. Ibrani 2 ayat 17 berkata, "Itulah sebabnya ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat manusia." Di salib, Yesus, Allah yang menjadi manusia, menanggung murka dosa yang seharusnya kita tanggung. Kasih Allah menjadi nyata bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan penebusan. 6. Yesus adalah Allah yang benar. Saudara, dunia boleh menawarkan banyak pandangan tentang siapa Yesus, tetapi hanya Alkitab yang menyatakan kebenaran ini dengan kuasa Roh Kudus. Yesus bukan hanya utusan Allah, Ia adalah Allah itu sendiri. Ia bukan hanya guru kebenaran, Ia adalah kebenaran itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, "Dan kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Karena itu, ketika kita menyembah Yesus, kita tidak menyembah manusia, kita menyembah Allah yang hidup. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita berbicara langsung kepada Allah yang sanggup menjawab. Dan ketika kita hidup bersamanya, kita berjalan bersama Allah yang menjelma menjadi manusia demi kasih-Nya kepada kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya juru selamat kami, tetapi Engkau adalah Allah yang sejati. Terima kasih karena Engkau rela turun, mengambil rupa manusia, dan mati bagi kami. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan hati yang menyembah dan hidup yang memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar, kami berdoa. Amin.